Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi aku adalah mahasiswa BKI semester 5. Di semester 5 ini terdapat mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu ada 3. Nah, aku mengambil dari salah satu dari 3 ini, yaitu teknik produksi film. Nah, di sini aku ingin membahas apa aja sih yang dipelajari di kelas teknik produksi film kemarin. Tonton sampai habis ya. Ada yang tahu nggak sih guys, alasan kenapa di bimbingan konseling Islam ini diadakan mata kuliah teknik produksi film? Jadi, film ini digunakan sebagai sarana untuk kita mengeksplorasi nilai-nilai yang kita pelajari. Kadang-kadang kan nggak semua orang itu bisa nerima perkataan yang kita berikan. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan itu dengan melalui film ini. Dan bisa juga meningkatkan empati kita terhadap orang lain loh guys. Sebagai konselor, kita juga dituntut di zaman era digital untuk melakukan atau juga menstimulus pasien-pasien kita nanti di masyarakat melalui tayangan-tayangan yang bisa membuka pengetahuan kita terkait masalah diri, emosi, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang terdapat di kelas TPF ini. Yang pertama itu ada kehadiran guys. Kehadiran ini tuh nggak boleh kurang dari 75%. Kita mempunyai 16 pertemuan. 2 diantaranya itu UAS dan UTS. Sisanya itu adalah 14 pertemuan. Kalau mau lulus di mata kuliah ini, minimal 11 pertemuan kita harus hadir, kecuali sakit dan sebagainya. Dan kalau kalian mau dispen juga harus ada suratnya. Itu juga ternyata dianggap hadir loh guys. Dan keadaan itu walaupun bobotnya 15%, tapi ini penting banget. Walaupun UTS sama UAS kalian nilainya bagus, tapi kehadiran kurang dari 75%, maka sama aja kalian gak akan lulus. Diibaratkan seperti sholat. Kalau sholatnya bagus, amalan-amalan lainnya akan mengikuti. Semisal, angka 1 itu adalah sholat, dan angka 0 itu adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan, seperti zikir, sholawat, sedekah, dan sebagainya. Tapi jika angka 1 ini nggak ada, angka 0 itu nggak berarti apa-apa. Dan ketentuan selanjutnya itu adalah learning journal. Apa sih learning journal itu? Jadi, jurnal itu kan adalah melaporkan dengan cara menulis, mereport, merekam, dan menceritakan. Dengan media yang sesuai seperti contoh, ketika medianya televisi, otomatis dengan video atau gambar, dan lain-lain. Nah, learning journal di sini adalah laporan pembelajaran. Kita ditugaskan setiap pertemuan di kelas, itu harus membuat learning journal minimal berdurasi 5 menit sampai maksimal 10 menit dengan bentuk video yang kayak aku lakuin sekarang. Jadi di sini aku mau membahas lanjutan yang tadi kita udah bahas. Karena waktunya kurang, kan minimal yang tadi aku sampein tuh 5 menit. Sedangkan itu belum sampai 5 menit. Jadi aku buat lagi nih malam-malam. Ya guys, gitu guys. Nah, jadi di learning journal ini secara tidak langsung kita belajar bagaimana mengulas kembali apa yang kita lihat tadi. Nah, terus kata bapaknya juga, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menceritakan apa yang barusan dia lihat. Gitu. Nah, ada juga nih, keilmuan dan keahlian itu timbul ketika kita sudah ada di pekerjaan tersebut. Ya walaupun kalian sarjana BKI, tapi ketika kalian punya kemampuan di bidang editing, jadi bisa jadi editor gitu. Nah, kemampuan itu akan terbentuk berdasarkan passion kita pada saat di lapangan. Jadi jangan berkecil hati. Kayak, ini mah bukan bidang gua gitu bahasanya. Kan belum tentu juga gitu kan. Bidang lain juga bisa gitu. Nah, selanjutnya itu adalah materi-materi yang akan kita bahas nanti. Itu ada pengertian film, sejarah film, dokumenter dan fiksi, ciri-ciri film dan dokumenter, dan lain-lain. Masih banyak lagi pokoknya. Nah, media pembelajaran itu bisa dengan laptop, kamera, bahkan kita juga bisa belajar langsung di lab fakultas. Nanti kita belajar bagaimana cara pegang kamera,
ya cara megang kamera yang benar, bagaimana cara mengedit dan sebagainya. Dan disarankan ketika kita punya laptop yang memadai, install Adobe Premiere Pro. Kalau emang tidak memadai, berarti bisa aplikasi yang lain seperti CapCut, KineMaster, ya pokoknya aplikasi edit yang lain lah pokoknya. Jadi disarankan seperti itu guys. Kalau lebih mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa yang sudah dipelajari di kelas tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.